Selamat pagi CLCC Ibadah 2. Kurang keras, selamat pagi CLCC Ibadah 2. Senang sekali pagi hari ini, semangat kita ada di sini. Seperti yang teman-teman lihat, hari ini ada yang spesial, ada yang berbeda. Hari ini ibadah kita di take over sama teman-teman kita dari Sunday School, dari CL Kids. Mereka melayani di semua bidang, ya. Ada dari musik, ada dari usher, nanti ada beberapa, ada yang choir dan yang lain. Jadi kita kasih tepuk tangan semangat lagi buat mereka, oke? Silakan teman-teman. Salam semuanya, kami dari CL Kids. Senang sekali bisa ikut melayani hari ini. Terima kasih untuk kesempatannya. Kami sudah berlatih selama beberapa bulan yang lalu supaya dapat memberi yang terbaik untuk Tuhan. Walaupun kami masih kecil, kami mau belajar melayani dari sekarang. Karena kami tahu Tuhan bisa pakai siapa aja, termasuk anak-anak seperti kita. Terima kasih untuk Cici, Koko, Om, Tante, dan semua jemaat yang sudah mendoakan dan mendukung kami. Mari kita baca ayat ini bersama-sama. 1, 2, 3. Mazmur 112 ayat 1 sampai 2. Haleluya! Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Selamat ibadah. Eternally, and I will love, love, love.
Kasih tos kanan kirinya dong, bilang let's praise Jesus. Woo! Come on. Let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord. Let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Sing. Lord. I'll praise in the valley and I'll praise in the mountain. Hey, I praise when I'm sure
praise you Lord. Biar segala yang bernafas memuji-muji Engkau Tuhan. Biar seluruh bumi dari generasi ke generasi mengenal Engkau Tuhan. Mengaku Engkau Tuhan dan Raja. Sebab kebesaran-Mu Tuhan mengatasi segalanya. Mengatasi segalanya. Kebesaran-Mu Tuhan kami rasakan di sepanjang musim hidup kami. Sebab kami tahu Engkau gembala yang baik. Musim hidup kami boleh berubah, tapi Engkau Tuhan yang tidak pernah berubah. Yes, kami aman dalam-Mu. Kami aman di dalam-Mu. Dalam kesesakanku
dimanapun kami berada Tuhan. Karena kami tahu saat kami menyerahkan hidup kami, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Ada tuntunan kami Tuhan dalam kehidupan kami, dalam setiap musim kehidupan kami Tuhan. Dan kami mau belajar berkata, Tuhan, inilah kehidupan kami Tuhan. Kami menserahkan kehidupan kami karena kami tahu hidup kami milik-Mu Tuhan. Hidup kami mau gunakan untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Lewat apapun yang kami kerjakan Tuhan, nama Tuhan ditinggikan. Terima kasih Tuhan. Bekerjalah Roh Kudus mengurapi kami semua. Di dalam satu nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Yang percaya katakan amin. Tepuk tangan buat kita. Bapak dan Ibu, hari ini luar biasa. Kita dilayani oleh CL Kids. Boleh tepuk tangan buat CL Kids yang luar biasa. Walaupun mereka masih kecil, tapi mereka punya hati untuk melayani. Kita pun bisa belajar buat mereka. Amin. Dan hari ini kita akan belajar tentang the winning the next generation. Kita sebagai orang tua seringkali berpikir gini, kita hanya memberikan, mendidik, mengarahkan anak-anak kita. Cukup buat kita untuk membesarkan, memelihara anak-anaknya dengan fasilitas yang luar biasa. Bukan nggak boleh. Nggak apa-apa kalau memang itu kita punya dan kita mampu. Tapi yang paling penting buat pertanyaan kita ada gini. Apakah setiap anak-anak kita bisa mengenal Tuhan lewat kehidupan orang tuanya? Itu yang menjadi kekuatan, itu yang menjadi dasar buat anak-anak kita. Dan gak hanya itu, apakah anak-anak kita bisa mengenal kehendak Tuhan lewat kehidupan orang tuanya? Di tengah tantangan dunia LGBT, judi online, pornografi yang medsos yang membuat mereka jauh dari Tuhan, gak mengenal Tuhan, gak cukup orang tua hanya membawa mereka ke dalam gereja. Tapi mereka harus dimenangkan lewat kehidupan orang tuanya. Mereka bisa tahu dan kenal siapa Tuhan mereka. Apa kehendak Tuhan buat kehidupan mereka lewat kehidupan orang tuanya. Ya, Tuhan memperkenalkan kepada umatnya dengan dua sebutan. Yang pertama adalah God of Generation. Tuhan adalah Tuhan dari generasi ke generasi. Keluaran 3 ayat 15 berkata demikian, beginilah kukatakan kepada orang Israel, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub, telah mengutus aku kepadamu, itulah namaku untuk selama-lamanya dan itulah sebutanku untuk turun-temurun. Saya percaya Tuhan generasi itu artinya Tuhan yang ada dalam kehidupan Abraham, itu pula menjadi Tuhan yang ada dalam kehidupan Ishak dan itu pula Tuhan yang ada dalam kehidupan Yakub. Cerita tentang Tuhan, perjalanan iman, pengalaman rohani dalam kehidupan Abraham itu diturunkan dari generasi ke generasi. Itulah Allah generasi. Supaya setiap generasi mengenal siapa Tuhan yang ada dalam the next generation, dalam generasi selanjutnya. Yang kedua yang Tuhan katakan tentang sebutan Tuhan adalah God of Covenants. Tuhan yang mengadakan perjanjian dengan umatnya. Kejadian 17 ayat 7 berkata demikian. Aku akan mengadakan perjanjian antara kamu dan engkau serta keturunanmu turun-temurun. Menjadi perjanjian yang kekal supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Yang kedua Tuhan mau supaya kita mengenal Tuhan sebagai Allah perjanjian. Allah yang mengadakan perjanjian dari generasi ke generasi. Supaya ada kehendak Tuhan yang berkesinambungan. Berjalan dari satu generasi ke generasi yang berikutnya. Setiap generasi harus menceritakan tentang Tuhan. Dan perjanjiannya, kehendaknya, janjinya, kuasanya, kasihnya, kesetiaannya kepada generasi selanjutnya. Kita harus menceritakan apa yang telah Tuhan kerjakan lewat kehidupan kita buat generasi di bawah kita. Mazmur 145 ayat 4 mengatakan begini, biarlah setiap angkatan bercerita kepada anak-anak mereka tentang perbuatan-perbuatannya yang mulia. Kita harus menceritakan apa yang Tuhan kerjakan buat kehidupan kita. Agar anak-anak kita bisa menceritakan tentang Tuhan buat generasinya. Tapi iblis enggak seneng. Iblis serang dan iblis incar dan menghancurkan suatu generasi untuk memutuskan perjanjian Tuhan bagi generasi selanjutnya.
Iblis nggak seneng generasi bisa menceritakan Tuhan. Makanya di 1 Petrus 5 ayat 8 mengatakan begini, sadarlah dan berjaga-jagalah lawan musuh iblis. Berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat telannya. Kehidupan kita harus berjaga-jaga lewat kebenaran firman Tuhan. Tuhan berdaulat atas kehidupan kita. Kita nggak bisa seenak aja hidup. Iblis akan mencari celah untuk menghancurkan kita. Iblis akan terus mencari celah untuk menghancurkan generasi kita. Generasi di bawah kita. Agar generasi di bawah kita tidak bisa menceritakan apa yang telah Tuhan kerjakan lewat kehidupan kita dan generasi di bawah kita. Iblis serang dan iblis hancurkan semua. Nah, iblis menghancurkan dimulai dari pernikahan dan keluarga. Untuk menghancurkan sebuah generasi, iblis hancurkan pernikahan dan keluarga. Agar rencana Tuhan tidak berlanjut dalam generasi selanjutnya. Mazmur 11 ayat 3 berkata demikian, apabila dasar-dasar dihancurkan, apakah yang dapat dibuat oleh orang benar itu? Dasar-dasar di sini bicara tentang the morality dan the godly society. Ini bicara sebuah keluarga. Sebagai dasar kehidupan dari sebuah generasi itu berasal dari keluarga. Dan iblis hancurkan keluarga pernikahan di mana generasi itu dilahirkan dan dibesarkan. Ada beberapa data yang saya dapat. Yang pertama adalah bicara soal perceraian. Perceraian di Indonesia 2024 itu mencapai 26,7%. Dan angka ini sangat tinggi, 1 dari 4 pernikahan bercerai. Dan itu yang terdata. Dan apalagi KDRT itu mayoritas terjadi dialami oleh yang namanya perempuan. Siapa yang melakukan KDRT? Tentu seorang yang namanya suami, seorang yang namanya ayah. Kemudian kasus kekerasan terjadi terbanyak itu di dalam rumah. Rumah yang menjadi tempat yang harusnya menjadi tempat yang aman, itu diubah menjadi tempat neraka, menjadi tempat trauma di mana anak-anak tidak mengalami kasih. Yang ada adalah kekerasan. Sehingga kasus bunuh diri itu terjadi dimulai dari anak remaja. Hari ini kasus bunuh diri bukan di orang tua, di anak remaja. Dan ada banyak hal yang iblis coba susupi melalui banyak hal. Yang salah satunya adalah LGBT. Bicara soal bagaimana mereka masuk melalui film-film, melalui animasi-animasi. Kalau kita mengenal gender identitas ada 2, pria dan wanita, LGBT menawarkan ada 72 identitas gender. Sehingga membuat generasi ini kebingungan. Mereka mengalami serangan demi serangan bertubi-tubi. Ramai lagi bicara soal grup fantasi sedarah. Anggotanya ada 60.000 di Facebook. Grup ini sudah ditutup oleh pemerintah, tapi mereka terus berganti nama. Grup ini adalah menceritakan bagaimana pengalaman orang-orang yang mengalami hubungan seks sedarah. Antara mungkin ayah dengan anak, antara keponakan, paman, dengan semua. Dan mereka saling cerita, saling share apa yang mereka alami. Fakta tentang pesta gay 56 di Jakarta Selatan dan baru-baru kemarin di Puncak 75 orang ditangkap dengan mengatasnamakan family gathering. Mereka berkumpul, para gay, mereka siapa? Mereka mungkin ada orang-orang yang sudah menikah, ada orang yang punya istri, punya anak, tapi mereka melakukan hubungan seperti itu. Dan ini merusak gambaran generasi tentang yang namanya seorang ayah, seorang suami, pernikahan. Dan data lagi, anak-anak remaja usia 16-17 tahun, 60% mereka sudah melakukan hubungan seks sebelum menikah. Ini terjadi di Indonesia Bapak Ibu, bukan di luar sana. Dan hari-hari ini peperangan di generasi kita adalah gini. Anak-anak kehilangan identitas diri. Mereka tidak tahu siapa dirinya. Mereka tidak kenal siapa dirinya. Karena mereka tidak mendapatkan identitas dari seorang ayah. Mereka bingung siapa mereka dirinya. Mereka nggak punya tahu tujuan hidupnya. Tadi LGBT, mereka banyak dilecehkan, pembulian dimulai di sekolah, tetapi sebenarnya mulai dari rumah. Karena mereka tidak aman di dalam rumah. Bagaimana anak-anak sekarang broken home karena lihat keluarganya pecah, perang dingin di mana-mana di keluarganya, keributan, bahkan perceraian terjadi.
Dan anak-anak sekarang lebih dikuasai oleh medsos, pornografi, game yang kecanduan, game membuat mereka nggak bisa mengenal Tuhan dan mencari Tuhan. Bahkan hari-hari ini, para generasi hari ini sangat merendahkan namanya keperawanan dan keperjakaan. Mereka bisa memberikan hidupnya, keperawanan keperjakaannya karena ingin mereka sesenang sesaat. Keinginan untuk bunuh diri, mereka alkohol, dan juga mereka mengidolakan yang bukan dari Tuhan, sesuatu yang bukan dari Tuhan. Bahkan mereka juga mungkin judi online. Banyak pasangan hari ini tidak mau terikat dengan perjanjian pernikahan, gak mau punya anak. Hari-hari banyak terjadi. Bahkan BPJS, budget pas-pasan jiwa sosialita. Budget pas-pasan jiwa sosialita membuat mereka akhirnya jadi memecah kecanduan di dalam pinjaman online karena mereka nggak punya identitas mereka, karena mereka nggak tahu siapa diri mereka. Nah, pagi ini kita mau belajar bagaimana kita mau memenangkan the next generation dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah ini, show them the fathers. Tunjukkan sosok ayah. Tuhan sebagai Bapa, itulah kebutuhan daripada generasi ini. Kalau kita lihat dalam Yohanes 14 ayat yang ke-7 dan sampai 9 berkata demikian. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu telah mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Yesus berkata kepada Filipus, kalau engkau melihat aku, kamu pasti melihat Bapa. Tapi kata Filipus kepada Yesus, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Ternyata ada sebuah gap, ada halangan di mana Filipus nggak bisa melihat Bapa dalam diri Yesus. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Ternyata ada kolerasi antara pengenalan kita dengan Tuhan sebagai Bapa dan pengalaman kita dengan yang namanya ayah yang ada di dalam rumah. Kenapa? Karena banyak generasi terluka oleh yang namanya figur seorang ayah. Kalau kita katakan, oh Tuhan itu Bapa yang baik loh. Generasi bilang, baik dari mana? Saya melihat papa saya di rumah, sangat jahat. Dia tidak ada dalam kehidupanku. Kalau dibilang Bapa itu penuh kasih, nggak ada. Bapa di rumah itu nggak penuh kasih, mereka melukai saya. Kalau kita bilang Bapa itu setia, setia dari mana? Bapa di rumah nggak setia, dia punya selingkuhan. Kalau dibilang Bapa itu mengampuni, enggak. Bapa enggak mengampuni, dia membenci, dia melukai. Bapa itu Bapa yang memelihara. Tapi dibilang enggak, Bapa di rumah mengabaikan. Itulah yang terjadi. Sehingga generasi ini sulit untuk melihat Tuhan sebagai Bapa karena ada luka yang terjadi oleh yang namanya figur yang ada dalam rumah. Orang tua seharusnya bagi seorang anak adalah sosok gambaran Tuhan dalam kehidupan mereka. Sosok Tuhan yang nyata, yang bisa mereka lihat itu dari orang tuanya, dari papa dan mama. Tapi banyak generasi terluka, bisa oleh mamahnya juga. Sehingga mereka tidak bisa melihat Tuhan dalam kehidupan kita sebagai orang tua. Bagaimana kita bisa belajar untuk menyalurkan kasih Bapa? Pertama adalah orang tua harus mengampuni masa lalu mereka dengan ayah mereka. Kita dilahirkan tentu enggak semua punya ayah yang sempurna. Ayah yang mungkin melukai, ayah yang tidak ideal, ayah yang tidak seharusnya. Kita terluka dan disitulah kita harus belajar mengampuni ayah kita. Kalau kita terluka dengan ayah kita, lalu kita membesarkan anak kita. Apa yang kita akan pindahkan kepada anak kita? Luka. Anak kita akan menjadi anak yang terluka. Dan yang kedua adalah minta diampuni. Kalau selama ini sebagai seorang ayah, mungkin kita sudah melukai anak-anak kita dengan perkataan kita, dengan sikap kita, perbuatan kita. Cukup merendahkan hati untuk minta maaf. Minta diampuni. Dan itu yang menyembuhkan generasi ini. Sehingga generasi ini bisa melihat Tuhan dalam kehidupan papa mamanya. Generasi ini bisa
menyatakan Bapa, mengalami Tuhan sebagai Bapa buat kehidupan mereka. Dan sebagai orang tua kita harus mengalami kasih Bapa. Kita nggak bisa memberi apa yang kita nggak punya. Kalau kita nggak punya kasih Bapa dalam kehidupan kita, bagaimana kita bisa menyalurkan kasih itu buat anak-anak kita? Pengalaman perjumpaan dengan Bapa itu nggak bisa dialami lewat kelas. Kita harus mengalami bahwa kita diampuni, kita diterima, kita mengampuni ayah kita. Dan dari situlah mengalir kasih Bapa dalam kehidupan kita. Yang kedua, bagaimana kita bisa memenangkan generasi, kita bicara gini, praying heart. Kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Kolose 1 ayat 9 sampai 11 mengatakan begini. Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Doa adalah kekuatan rohani yang akan mengawal perjalanan masa depan kehidupan generasi. Generasi kita selanjutnya untuk dia tahu apa sih kehendak Tuhan. Gimana sih membangun kehidupan yang berkenan kepada Tuhan? Gimana sih punya hidup yang bisa berbuah? Gimana sih hidup yang mengenal Tuhan? Gimana sih kehidupan kita yang punya kekuatan, ketekunan, kesabaran untuk menghadapi setiap proses yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita? Kita memang mengajarkan kepada anak-anak kita, boleh kamu tahu segala hal, boleh tahu belajar segala hal, tapi jangan lupa jangan lupa untuk kita mengajarkan mereka mengenal Tuhan lewat kehidupan kita. Itu yang sangat penting. Banyak hari-hari ini ibu-ibu, pasangan muda, pasangan-pasangan orang tua hanya menanamkan kamu harus jadi kaya. Kamu harus kawin dengan orang yang kaya biar kamu dihargai. Tapi mereka tidak pernah menanamkan bahwa hidupmu harus tahu dan mengenal Tuhan. Karena di dalam otak mereka hanya kekayaan, hanya materi. Bukan, nggak salah sih Bapak Ibu, maaf nggak salah. Tapi yang terpenting akan mereka mengenal Tuhan, mengenal kehendak Tuhan. Sehingga mereka tahu hidupnya berkenan kepada Tuhan. Hidup mereka diciptakan gak sia-sia, tapi Tuhan punya rencana lewat kehidupan mereka. Tuhan punya rencana bagaimana kehidupan anak-anak generasi kita, generasi di bawah kita bisa menyenangkan Tuhan. Lewat kehidupannya, lewat sekolahnya, lewat pekerjaannya, lewat apapun yang mereka lakukan. Dan hidupnya layak berkenan kepada Tuhan. Tahu bagaimana mereka menyenangkan hati Tuhan. Gak hanya itu. Kehidupan mereka bisa berbuah. Kehidupan mereka gak hanya dipakai untuk kepentingan mereka sendiri. Tapi apa yang mereka katakan, apa yang mereka bisa lakukan, apakah kehidupan mereka bisa berbagi bagi orang lain. Kehidupan yang berdampak, berbuah dalam kehidupannya. Orang tua harus menanamkan itu. Dan juga orang tua harus bisa menanamkan untuk anak-anak bisa faith, bisa tidak menyerah, tekun, sabar dalam menghadapi proses. Jangan sampai orang tua shortcut apa yang Tuhan kerjakan proses buat anak-anak kita. Tapi biarkan anak-anak kita mengalami proses yang Tuhan berikan untuk mereka boleh mengalami Tuhan, mengenal Tuhan, mereka tekun dan sabar dan mereka tidak pernah menyerah. Tapi mereka punya kekuatan, mereka punya tahu siapa yang menjadi Tuhan mereka. Mereka tahu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka sehingga mereka bisa mengalami Tuhan dalam kehidupan mereka. Efesus 3 ayat 20, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja dalam kita. Tuhan bisa mengerjakan apapun lebih yang dari kita doakan dan pikirkan. Hidup kita membawa anak-anak kita berkenan dan mengenal Tuhan. Yang ketiga, bagaimana kita memenangkan generasi brings to God's calling and destiny. Bawa anak kita untuk mengenal panggilan Tuhan, destiny Tuhan sejak masa mudanya. Dalam Mazmur 127 ayat 3 sampai 4 dikatakan, sesungguhnya anak lelaki adalah milik pusaka. Milik pusaka ini bicara soal, itu adalah warisan yang Tuhan berikan buat kita. Enggak bicara soal anak laki, karena terjemahan bahasa Inggris bicara children's.
Artinya bahwa anak adalah titipan kepercayaan yang Tuhan berikan buat kita. Daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan. Demikianlah anak-anak pada masa mudanya. Jadi yang pertama kita harus tahu anak kita milik Tuhan. Bukan milik kita. Kita dipercayakan. Karena itu kita harus belajar untuk mempersiapkan mereka, mengarahkan mereka kepada apa yang Tuhan mau, tujuan Tuhan dalam kehidupan anak-anak kita. Anak-anak seperti anak panah di tangan pahlawan. Anak panah harus dipersiapkan supaya tajam dalam kerohaniannya, dalam karakter, dalam skill, dalam talenta, semua hal. Tapi terlebih kita harus menjadi orang tua yang mengarahkan mereka untuk melesat pada sasaran Tuhan. Anak ini harus dipakai untuk hidupnya membangun kepentingan Tuhan, menyatakan kerajaan Allah dalam kehidupannya, membangun pemerintahan Tuhan dalam hidupnya, dalam hidup orang lain. Itulah tujuan Tuhan. Dan melalui siapa anak-anak diarahkan? Melalui yang namanya seorang ayah dan ibu. Papa, mama, orang tua, kolaborasi, melayani mereka, memuridkan mereka. Untuk menjadi generasi yang melakukan tujuan Tuhan. Ada dalam Mazmur 139 ayat yang ke-14 dan 16 dikatakan, aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Tuhan ciptakan setiap kita, termasuk anak-anak kita. Tuhan ciptakan ajaib, dahsyat. Ada banyak hal yang Tuhan tanamkan dalam kehidupan anak-anak kita. Ada tujuan Tuhan di situ. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi. Dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Yang 16. Matamu melihat selagi aku bakal anak. Dan dalam kitabmu semua tertulis hari-hari yang akan dibentuk. Sebelum ada satupun daripadanya. Ternyata Tuhan sudah tuliskan dalam kehidupan anak-anak kita, kehidupan kita. Dalam satu kitab. Yang namanya dalam bahasa Ibrani-nya Shepherds. The Book of Prophecies. Something is written to preserve it for future use. Ada hari-hari, ada kehidupan, ada tujuan, ada calling, ada destiny yang Tuhan tanamkan sebenarnya dalam kehidupan anak-anak kita. Karena itu penting sekali setiap anak untuk dibawa mengerti panggilannya. Bukan untuk menjawab yang menjadi keinginan kita. Bukan untuk memenuhi ambisi kita. Mungkin kita sebagai orang tua, kita tidak mencapai prestasi, tidak mencapai sesuatu hal yang diinginkan. Dan kita tanamkan itu ke anak kita. Kita ganti supaya anak kita melakukan apa yang kita inginkan. Tugas kita hanya mengarahkan, mengawal kehidupan anak-anak kita. Untuk menemukan panggilan dan destiny Tuhan. Saudara, 20-30 tahun ke depan, anak kita nggak tahu. Tuhan akan bawa kehidupan mereka sesuai dengan panggilannya Tuhan. Dan biarkan kita orang tua mengawal mereka. Mengarahkan kehidupan mereka. Sehingga keberhasilan orang tua itu adalah ketika hidup anak kita mengerjakan kehendak Tuhan. Sejak masa mudanya. Dan bukan hanya di masa mudanya, sampai akhir hidupnya. Dia mengerjakan kehendak Tuhan buat generasinya dan buat the next generation. Dan itulah keinginan hati Tuhan buat anak-anak. Dan kita sebagai orang tua hanya alat, hanya kepercayaan yang Tuhan titipkan dalam kehidupan anak-anak mereka. Makanya penting orang tua untuk membawa anak-anaknya hidupnya dituntun oleh Roh Kudus. Sehingga mereka tahu panggilan dan calling mereka, tujuan hidup mereka. Yang keempat, give legacy role model of faith. Seorang orang tua itu yang memberikan teladan lewat kehidupannya. 1 Yohanes 1 ayat 1 mengatakan gini, apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan dan yang telah kami raba dengan tangan kami. Tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepadamu. Iman bukan hanya diperdengarkan buat anak-anak kita. Tapi kehidupan iman kita sebagai orang tua dipertontonkan buat anak-anak kita. Anak-anak kita bisa melihat teladanan iman dari orang tuanya. Mereka bisa menyaksikan dan bisa merasakan iman yang dalam hidup dalam orang tuanya. Children see, children do. Anak tidak selalu mendengarkan kita. Kadang kita bete kalau anak-anak tidak mendengarkan kita. Tapi anak-anak itu peniru yang ulung.
Peniru, kita tidak pernah mengajarkan, tapi anak-anak melihat apa yang kita lakukan, apa yang kita katakan, apa yang kita kerjakan. Impartasi kehidupan itu paling kuat untuk memindahkan segala hal di dalam kehidupan adalah melalui keteladanan. Keteladanan itu sebuah perkataan yang diubahkan lewat tindakan kita. Sehingga kehidupan kita menjadi role model buat anak-anak kita. Ya, memang kita nggak sempurna, ada gagalnya, tapi tangan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Saat kita gagal, Tuhan akan mengangkat kita. Tujuannya role model lagi untuk kita bisa memberi dampak yang kuat buat anak-anak kita, untuk anak-anak kita bisa mengubah hidupnya karena ada Tuhan dalam kehidupannya. Warisan kehidupan iman adalah prinsip dan nilai kebenaran firman Tuhan yang ada dalam hidup kita, yang dipindahkan ke dalam hidup anak-anak kita lewat apa? Keteladanan, perkataan, tindakan, tingkah laku kita, sikap dan perbuatan kita. Seringkali kita bilang gini kepada anak kita, kamu jangan merokok, tapi kita sendiri merokok. Kita jangan nonton porno, tapi kita pun nonton porno. Tapi Tuhan mau kita menjadi orang tua memberikan teladan prinsip dan kebenaran firman Tuhan. Itu adalah warisan yang terbesar yang kita bisa berikan buat anak-anak kita. Untuk bisa memenangkan generasi anak-anak kita. Tinggal adalah respon dari kita. Mau gak kita mengambil alih ini, mengambil bagian tanggung jawab untuk kita memuridkan anak-anak kita menjadi teladan buat anak-anak kita. Saya akan tutup dengan sebuah kisah. Yaitu tugu peringatan Absalom. 2 Samuel 18 ayat 18 diceritakan ada seorang yang namanya Absalom. Sewaktu hidupnya, Absalom telah mendirikan bagi dirinya sendiri tugu yang sekarang ada di lembah raja. Sebab katanya, aku tidak ada anak laki-laki untuk melanjutkan ingatan kepada namaku. Dan ia telah menamai tugu itu menurut namanya sendiri. Sebab itu sampai hari ini tugu itu dinamai orang tugu peringatan Absalom. Absalom semasa hidupnya, sebelum dia mati, dia sudah dirikan sebuah tugu. Dia bilang tugu ini akan memperingati ingatan akan namaku. Untuk memperingati apa yang telah aku capai dalam kehidupan ini. Sebab dia bilang gini, sebab aku tidak punya anak laki-laki. Aku gak punya keturunan yang akan melanjutkan apa yang aku kerjakan. Apa yang terjadi? Sebenarnya Absalom itu punya anak. 2 Samuel 14 ayat 20 dikatakan Absalom itu lahir 3 orang anak laki-laki dan seorang anak perempuan. Jadi dalam hidupnya ternyata dia punya anak sebenarnya. Tapi dia kehilangan anaknya. Dia kehilangan the next generation dalam kehidupannya. Sehingga gak ada anak-anaknya yang melanjutkan apa yang dia bangun. Siapa Absalom? Absalom itu adalah anak ketiga dari Raja Daud. Dia seorang yang punya karisma. Dia seorang yang beauty and charm, populer. Dia sangat terkenal di Israel. Tapi hidupnya penuh dengan luka dan kepahitan. Dia memberontak kepada ayahnya Daud. Dan dia menginginkan kedudukan seorang raja. Dia mau bunuh papanya Daud. Absalom adalah seorang ayah yang sangat tragis. Kehilangan anak-anak mereka. Karena mereka, anak-anaknya menjadi korban dari seorang ayah yang terluka. Sehingga anaknya itu tidak mewarisi perjalanan iman, cerita tentang Tuhan yang Tuhan kerjakan dari generasi kakeknya Daud. Terputus. Mereka kehilangan apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan Daud. Berapa banyak kita yang hari-hari ini kita punya generasi the next generation. Tapi kita kehilangan mereka. Memenangkan generasi adalah tugas dan tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kita agar cerita tentang Tuhan dan perjanjiannya dilanjutkan dari generasi ke generasi. Enggak terputus sama kita, kita lanjutkan. Di akhir apa yang saya mau sharing, saya mau undang 2 anak saya untuk dia boleh share sesuatu. Apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan mereka, pengalaman mereka dengan Tuhan. Di tengah-tengah mereka dibesarkan oleh kami sebagai keluarga orang tua yang mungkin gak ideal buat mereka. Boleh share?
Ya, jadi dari dulu memang udah lahir di keluarga Kristen yang mama papa dari dulu juga udah pelayanan, sering banget sampai tiap hari, tiap minggu gitu sering banget ditinggal di rumah. Tapi aku nggak merasakan buah-buah pelayanan itu karena aku merasa yang mereka bagikan selama pelayanan itu hanya kebohongan gitu. Karena apa yang mereka layani di luar dan apa yang mereka layani di rumah tuh beda banget. Jadi dalam rumah mereka banyak melakukan kekerasan baik secara fisik maupun kata-kata, baik yang secara sadar maupun gak sadar yang sampai saat ini tuh jujur menimbulkan luka dan trauma gitu. Walaupun akhirnya kita udah berdamai, kita udah punya hubungan yang baik, tapi waktu itu sama sekali aku gak punya tempat aman di rumah di mana keluarga tuh harusnya jadi tempat kita sharing, tempat kita saling cerita keadaan, tapi aku sama sekali nggak bisa karena hubungan kita sangat jauh. Dan akhirnya Tuhan tuh meminta aku untuk maafin mereka terlebih dahulu gitu. Walaupun sebenarnya kesel banget karena kenapa harus aku yang minta maaf duluan, kenapa nggak orang tua yang minta maaf duluan, karena mereka yang duluan menyakiti gitu. Tapi kalimat yang aku dapat adalah di saat kita memaafkan seseorang itu memang gak akan mengubah keadaan ataupun masa lalu kita gitu, tapi hati kita yang akan diubahkan dan masa depan yang akan diubahkan. Ya walaupun saat itu aku sangat meragukan si kalimat itu, tapi akhirnya setelah berjalan beberapa tahun, mama papa tuh akhirnya meminta maaf ke aku dan aku merasa wow, butuh bertahun-tahun bahkan belasan tahun akhirnya bisa punya keluarga yang hangat gitu, walaupun masih tetap proses keadaannya nggak 180 derajat berbeda. Cuman sampai sekarang aku bisa melayani di sini baik di gereja maupun di pekerjaan itu aku bisa melihat mulainya dari mereka mau meminta maaf duluan ke aku. Kayaknya kalau mereka nggak meminta maaf kayaknya aku nggak akan ada di sini sih, dan mereka udah banyak memberikan keteladanan baik dalam pekerjaan dan pelayanan juga. Ya, sama sih dari kecil, papa sama mama tuh bener-bener sibuk banget. Kayak aku sama Cici sering banget ditinggalin di rumah gitu sampai malam. Mereka ngapain ya? Mereka pelayanan gitu, kayak wah hebat banget ya mereka pelayanan di luar gitu. Saking mama papa terlalu fokus pelayanan, aku dan Cici itu merasa telantarkan gitu. Karena aku sama Cici itu gak bisa merasakan apa yang harusnya bapak itu beri kepada anak-anaknya. Dan itu membuat pribadi aku tuh menjadi tertutup kepada papa sama mama. Seiring berjalannya waktu kita mengalami ya pemulihan, tapi gak sampai di situ aja. Semua keadaan gak langsung berubah jadi baik-baik aja. Kita masih ada butuh proses, dan papa mama juga masih banyak memberi teladan dalam pelayanan. Kayak mereka itu sangat gak kenal lelah lah untuk melayani orang-orang. Mungkin walaupun sudah capek, sudah tenaga sudah habis. Dan papa mama itu menjadi seseorang sosok penegur bagi aku. Semenjak kuliah itu aku kuliah tuh di luar Bandung. Jadi aku tinggal sendiri dan sudah memiliki bisa mengambil keputusan sendiri. Tapi di saat itu papa tuh sering ngomong, ayo Joel, ayo komsel, ayo pelayanan. Tapi aku tuh masih kayak, aduh males ya. Kayak buat apa sih pelayanan, buat apa sih komsel. Sampai di satu titik papa mama itu menegur aku. Kayak, ayo Joel pelayanan. Karena hidup sebagai anak Allah itu ya harusnya melayani, itu adalah kewajiban kita sebagai manusia gitu. Dan juga papa ngomong kayak melayani itu gak perlu nunggu kita hebat. Yang penting itu kita ada kemauan untuk melayani terlebih dahulu. Dan kata-kata itu yang bikin aku tuh bisa sampai berada di titik ini. Dan
Aku bisa gini juga karena melihat keteladanan papa mama gitu. Bagaimana mereka mendedikasikan hidupnya untuk orang lain. Dan juga mengajar bahwa kita hidup tuh bukan melulu tentang apa yang kita mau dan apa yang kita pengen. Tetapi tentang bagaimana kita itu harus berkorban untuk orang lain. Dan ya terakhir, papa sama mama juga selalu ngingetin bahwa hubungan dengan Tuhan itu jangan karena ada maunya. Jangan karena ada berkatnya. Karena hubungan dengan Tuhan itu bukan transaksional. Hubungan dengan Tuhan itu pribadi dan itulah yang membuat aku juga memiliki pengalaman pribadi dengan Tuhan karena ya melihat teladan papa mama. Udah. Saya percaya kami bukan yang sempurna dalam mendidik anak. Banyak kekurangan. Dan seperti cerita mereka, kami hampir kehilangan anak-anak kami. Dalam 7 tahun pernikahan mengalami banyak luka dalam kehidupan kami sebagai suami istri. Dan disitulah mereka menjadi korban. Dan proses pemulihan pun nggak langsung seketika. Itu perlu waktu dan itu membuat kita banyak jatuh dan hampir kehilangan mereka. Tapi Tuhan kasih kesempatan yang kedua. Tuhan kasih. Saya ingat karena kita kehilangan golden age dengan anak-anak. Yang saya lakukan adalah yang kedua tadi, praying hard. Berdoa buat mereka, tumpang tangan buat mereka. Tunjukkan sosok ayah dalam kehidupan saya yang mungkin sebagai seorang ayah yang gak sempurna. Tapi itu terus dilakukan proses demi proses. Mengarahkan mereka pada panggilan. Dan sampai akhirnya hanya kehidupan kita lah yang menjadi teladan. Berbicara kuat buat mereka. Mungkin omongan kita terbatas, tapi kehidupan kita adalah teladan yang bisa dilihat oleh mereka sebagai anak-anak. Pagi hari ini, yuk kita datang sama Tuhan. Saya nggak tahu apa yang dialami oleh Bapak Ibu semua dalam keluarga. Tapi Tuhan ingatkan, seberapapun engkau mengalami kegagalan dalam pernikahan, keluarga, dengan hubungan dengan anak, ingatlah Tuhan selalu memberikan the second chance, kesempatan yang kedua. Siang hari ini datang sama Tuhan dan bilang, Tuhan, aku mau bawa keluargaku. Aku mau bawa anak-anakku Tuhan. Untuk kembali kepada apa yang Tuhan inginkan. Aku mau menjadi seorang orang tua, ayah, seorang ibu, papa, mama yang menceritakan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kebaikan Tuhan, pengalaman, iman, perjalanan dengan Tuhan buat anak-anak. Datang sama Tuhan, kita naikkan satu pujian. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku, Yesusku, Kau terindah, selamanya ku menyembahmu. Ku membawa hidupku, inilah persembahanku, yang terindah, selamanya ku menyembahmu. Saya undang setiap kita bangkit berdiri, kita naikkan pujian ini. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku. Yes, God, inilah hati kami Tuhan. Kau terindah, selamanya ku menyembahmu. Kami bawa hidup
Siang hari ini saya mau encourage setiap ayah, setiap mama. Maukah engkau berkomitmen, Tuhan aku mau Tuhan. Memenangkan generasi, memenangkan anak-anakku yang Tuhan titipkan, percayakan dalam kehidupanku. Aku mau mereka mengenal apa yang menjadi calling dan destiny Tuhan. Aku bawa mereka untuk mengenal Tuhan sebagai Bapa melalui kehidupan kami sebagai orang tua. Aku mau meluangkan waktu untuk berdoa agar mereka mengenal kehendak Tuhan. Mereka hidupnya berdampak. Mereka mengalami proses, tapi mereka kuat dalam proses. Tuhan, dalam keterbatasan kami sebagai orang tua, kami mau menjadi role model dalam iman kami Tuhan. Aku berdoa Tuhan, Engkau melihat Tuhan setiap keluarga demi keluarga yang mau mempersembahkan kehidupannya hanya untuk Tuhan. Tuhan, berikan kesempatan kedua. Seberapapun engkau mengalami kegagalan hari ini, Tuhan bisa ubahkan kegagalan itu menjadi sebuah kesaksian. Cerita tentang Tuhan dalam kehidupan keluargamu. Thank you Lord Jesus, thank you Lord Jesus. Dan di sini aku mau mewakili setiap anak-anak yang ada di sini Tuhan, supaya kami sebagai anak-anak dari mama papa, dari orang tua kami Tuhan, kami punya hati yang terus mau dibentuk, yang mau terus hormat dan taat kepada orang tua Tuhan. Walaupun kami harus meminta maaf duluan, harus mengampuni mereka duluan Tuhan, tapi biarkan apapun yang kami lakukan itu semua berasal dari Engkau, hanya untuk Engkau dan melakukan pekerjaan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Biarkan kami sebagai anak-anak ini Tuhan, bisa terus melakukan pekerjaan Engkau Tuhan selama kami hidup Tuhan, supaya kami terus bisa menghasilkan buah Tuhan yang dirasakan gak cuma untuk diri kami sendiri Tuhan, tapi untuk orang tua, keluarga, dan bahkan teman-teman kami Tuhan, supaya mereka bisa terus makin mengenal dan mengalami Engkau lebih lagi Tuhan. Berikan kami kuasa, berikan kami kemampuan Tuhan untuk melakukan semua ini Tuhan, karena kami tahu Tuhan, kami gak mampu tanpa Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami tahu hidup kami Tuhan ciptakan gak hanya sembarangan Tuhan. Tapi ada tujuan yang Tuhan mau kerjakan lewat kehidupan kami. Biar kami menangkap apa yang menjadi maunya Tuhan dalam kehidupan kami. Untuk kami berjalan di dalam rencana-Mu, untuk kami berjalan di dalam kehendak-Mu Tuhan. Mampukan kami karena kami tidak bisa berjalan sendiri Tuhan. Kami butuh Tuhan yang menopang kami. Kami butuh Tuhan yang menuntun kami. Kalaupun kami gagal, kami tahu Engkau tidak pernah melihat kami gagal Tuhan. Engkau mengangkat kami dan Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Kami mempersembahkan kehidupan kami, keluarga kami menjadi alat-Mu Tuhan. Sehingga kehidupan kami, keluarga kami bisa menceritakan Tuhan. Ada Tuhan yang berdaulat atas kehidupan kami. Menciptakan Tuhan sehingga banyak generasi-generasi dimenangkan Tuhan. Kami merendahkan hati di hadapan-Mu Tuhan. Inilah kehidupan kami. Inilah hati kami bawa kepadamu Tuhan. Dan kami berkata biarlah kehendak-Mu saja yang terjadi buat kehidupan kami. Dan kami merendahkan diri di hadapan-Mu Tuhan. Pakai kehidupan kami dimanapun kami berada, menjadi seorang ayah, seorang ibu, seorang suami, seorang istri, bahkan seorang anak, orang tua Tuhan. Kehidupan kami mau menceritakan Tuhan yang berdaulat atas kehidupan kami Tuhan. Dan sebentar kami juga akan memberikan persembahan kami. Terima kasih buat apapun yang Tuhan percayakan buat kehidupan kami. Kami mengalihkannya kepadamu Tuhan untuk hormat kemuliaan-Mu Tuhan. Berikan kami hati yang tulus, yang murni untuk kami boleh memberikan apa yang telah Engkau berikan buat kehidupan kami. Sucikan, kuduskan tangan-tangan kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk, Tuhan Yesus memberkati. Saudara, jumpa lagi dengan saya Dion dari Home Wings. Berikut adalah Weekly News minggu ini. Mana yang bawa persembahannya? Nih Kak, cari ini nih. Oh iya, makasih ya. Kamu juga mau kasih persembahan? Iya dong. Wah, hebat ya kamu. Kenapa menurut kamu kita harus ngasih persembahan? Karena Tuhan udah kasih banyak sama kita. Dan supaya gereja juga bisa pelayanan. Wah, bener juga kamu. Kalau jemaat mau kasih lewat transfer, kemana ya? Rekening BCA atas nama JBI CLCC nomornya 23380092997
Atau tinggal scan QR Code yang muncul di layar ya? Iya dong, gampang banget. Lagi ngapain Gwen? Lagi kirim ayat ke teman saya. Katanya lagi sedih. Oh, keren banget kamu. Kamu udah jadi berkat itu buat teman kamu. Iya, katanya satu misi dari Tuhan. Nah, betul. Misi Tuhan itu, Gwen, supaya semua orang tahu tentang Tuhan Yesus. Bisa dimulai dari hal-hal kecil yang kayak Gwen lakuin barusan. Saudara, tema kita di bulan Agustus ini adalah God's Mission, I'm In. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Minggu depan tanggal 3 Agustus, ibadah di PVJ akan dilayani oleh Andi Setiawan dan ibadah di Lasem akan dilayani oleh Surya Praba. Saudara, pelayanan Care for You akan kembali diadakan pada 25 Agustus 2025. Care for You adalah layanan wellness assistant yang membantu dalam medical check-up, monitoring kesehatan, home visit, dan konsultasi medis online hingga antar jemput dari dan ke bandara. Jangan lewatkan kesempatan ini untuk merawat kesehatan bersama Care for You. Ada apa itu? Saudara, kita lihat yuk. Oh, ini tuh Gwen. Gwen minggu ini pelayanan. Iya dong, saya share pelayanan itu seru. Nah, saudara, seperti adik kita ini, semua orang bisa terlibat melayani di CLCC. Kalau Anda ingin ikut juga, langsung aja buka clcc.link/info di Instagram CLCC Bandung. Ada banyak pilihan pelayanan yaitu dari usher, multimedia, sosial media, musik, lighting, sound, doa, dan lainnya. Jadi ceritanya waktu itu saya sama istri baru beberapa bulan pindah ke CLCC. Terus kita lagi ngobrol mau pelayanan apa ya kira-kira gitu. Jadi kita mutusin kita cari deh pelayanan apa yang lagi butuh orang. Gitu. Dan nggak lama ya, 1-2 minggu kemudian tahu-tahu ada temen home yang ngajakin gitu, masuk CL Kids. Bantu nyiapin barang-barang untuk small group, untuk drama, untuk pelajaran benda, pelajaran Alkitab. Sekarang saya disupport masih, cuman ya tambah beberapa bidang mungkin di absen saya bantu multimedia dan jadi worship leader juga. Dari nggak bisa jadi bisa, yang penting mulai dulu aja. Saya seorang yang introvert, saya lebih nyaman memperhatikan dan bekerja di belakang layar. Saya khawatir apakah saya bisa menyampaikan pelajaran dengan baik. Dan saya juga khawatir ketika berbicara dengan anak-anak, saya tidak nyambung karena usia yang berbeda jauh. Sekarang saya lebih percaya diri, saya lebih enjoy dan have fun dengan anak-anak. Selain saya menyampaikan firman Tuhan, saya juga bertumbuh dan dibentuk dari pelayanan anak ini. Nggak ada kata terlambat, yang penting mulai aja dulu. Hai, nama saya Maria, saya seorang ibu dari 2 orang anak, usia 8 tahun dan juga 13 tahun. Selain sebagai seorang ibu, saya juga bekerja sebagai guru TK. Di tengah kesibukan saya sebagai seorang ibu dan juga guru TK, saya juga pelayanan di sekolah minggu sejak tahun 2006. Saya mau melayani karena saya merasakan kebaikan Tuhan sejak saya kecil dan saya dituntun Tuhan untuk pelayanan di sekolah minggu itu. Jadi saya juga pengen anak-anak merasakan kebaikan Tuhan seperti yang saya rasakan. Saya sibuk sih, tapi itu bukan alasan untuk nggak melayani. Yuk mulai aja dulu. Sekian Weekly News hari ini, saya Dion dari Home Wings. Saya Gwen dari CL Kids. Sampai jumpa minggu depan and bye-bye. Halo semuanya. Halo. Apakah semuanya sudah diberkati hari ini? Kami sangat senang bisa melayani dengan teman-teman, kakak-kakak, dan jemaat CLCC semuanya. Doakan kami terus ya, supaya kami makin rajin belajar firman Tuhan dan makin berani melayani. Bagi jemaat yang ingin didoakan, silakan tetap duduk di tempat duduknya. Nanti akan ada kakak-kakak yang akan datang untuk mendoakan. Kalau Cici
Koko, Om, Tante punya kerinduan untuk melayani. Kami sangat senang kalau Cici, Koko, Om dan Tante bisa bergabung dan membimbing kami di CL Kids. Dan juga kami perlu banyak kakak-kakak yang mau membagikan kasih Tuhan kepada kami. Dan ada acara pembaptisan air pada tanggal 31 Juli dan 7 Agustus. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa bersama yang akan dipimpin oleh teman kami Eleanor dan Kak Iren. Wow, senang banget ya hari ini CL Kids bisa sama-sama melayani di sini dan saya bersyukur kita bisa sama-sama melayani generasi ini. Seperti tadi Queen bilang, saya juga mengundang saudara-saudara yang punya kerinduan untuk melayani bersama-sama. Yuk, seperti tadi kata video, mulai aja dulu ya. Jadi hari ini saya ditemenin sama Eleanor. Jadi kakak-kakak di sekolah minggu tuh suka memperhatikan, Eleanor ini senang sekali berdoa. Dan ketika dia berdoa, dia juga berdoa dengan sangat baik. Ternyata karena teladan orang tuanya, mereka rajin berdoa setiap malam. Sehingga Eleanor berdoanya sangat lancar. Saya percaya ya, teladan meskipun terlihat kecil, tapi itu bisa terlihat dan dampaknya dirasakan banyak orang. Seperti acara hari ini, saya yakin gak akan sebaik ini kalau gak ada teladan orang tua yang begitu setia mengantar, menjemput anaknya. Jadi thank you for parents untuk supportnya juga. Oke, saya undang Bapak Ibu Saudara untuk boleh bangkit berdiri, kita mau berdoa sama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami bisa ibadah hari ini. Sekarang kami mau pulang. Sekarang saya ingin berdoa untuk generasi ini yang percaya kepada Tuhan, taat kepada Tuhan, takut akan Tuhan, mengerti firman Tuhan, gemar akan firman Tuhan, dan melakukan firman Tuhan, serta menjadi berkat buat sekitarnya. Kami tahu kami masih kecil, tapi itu bukan alasan kita tidak bisa memuji Tuhan. Tuhan, terima kasih. Sekarang kami mau belajar lebih mengenal-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Bila kami hari ini bisa mendengar firman Tuhan yang sudah ditabur, kami mau menjadi pelaku firman Tuhan. Bukan hanya pendengar, tapi kami mau melakukannya. Kami mau menjadi teladan. Dimanapun Tuhan tempatkan kami mau melakukan yang terbaik. Dan saat ini saya undang Bapak Ibu Saudara untuk mengangkat tangan memberkati Pastor Dudung dan Pastor Hana. Kami berdoa buat Pastor Dudung dan Pastor Hana Tuhan, yang sudah sangat memberkati kami, menjadi teladan di gereja CLCC. Kami percaya Tuhan, biar keluarga mereka berserta Alma dan juga Joel, bukan hanya menjadi cerita yang bagus di panggung, tapi mereka menghidupi itu. Keluarga mereka menceritakan Tuhan Yesus kemanapun mereka pergi. Aku percaya pemulihan demi pemulihan terus terjadi buat keluarga ini. Dan aku percaya, kami berdoa biar urapan Tuhan terus tercurah. Biar damai sejahtera, sukacita, kesehatan selalu berlimpah dalam keluarga mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa buat rumah kami di Banda. Kami percaya ketika Tuhan mempercayakan kami CLCC Banda, Tuhan yang akan mencukupkan segala sesuatunya. Kami percaya Tuhan yang akan mempersiapkan segala sesuatunya dalam soal apapun, sehingga semua pada waktunya akan jadi dengan sempurna. Tempat ini CLCC Banda akan menjadi rumah buat banyak orang. Di mana orang-orang bukan hanya beribadah, tapi mereka menjadi pelaku firman dan mereka menjadi berkat buat kota Bandung atau kota dimanapun mereka ditempatkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Saya mengajak saudara-saudara untuk mengangkat tangan untuk menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Semua yang sudah menerimanya boleh sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Happy Sunday!